khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang artinya syaitan mengatakan, ya Allah, kau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan manusia dari tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus yang sama kita muliakan, Bapak Ibu alim ulama cerdik pandai yang kami muliakan, semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai ke akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, mengisi tausiah sebelum zuhur kali ini kita membahas sedikit tentang la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam Al-Quran dinyatakan Allah Subhanahu wa taala tentang kata iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang artinya syaitan mengatakan, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan manusia dari tanah. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kitab ini ulama menjelaskan bahwa marah itu bagian dari teman syaitan. Karena syaitan itu ketika Nabi Adam Allah ciptakan dan diletakkan dalam surga, lalu iblis disuruh sujud dalam arti hormat kepada Nabi Adam alaihissalam termasuk para malaikat. Tapi dia tak mau, dia sombong, dia enggan. Lalu dia marah dengan menyatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Katanya, kamu ciptakan dari api, ya Allah, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Ini timbul marah, timbul sombong. Maka diantaranya kata ulama, penyebab marah itu karena sombong. Penyebab marah itu karena merasa takjub, merasa diri kita wah dibanding yang lain. Datang marah itu karena iri kepada orang lain, dengki kepada orang lain. Datang sombong marah itu karena kepentingan harta, kepentingan duit, kepentingan jabatan, kita merasa tidak nyaman, maka kita marah. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu diantara sebab. Iblis berdasar saya dari api, Adam dari tanah. Sebenarnya iblis ini salah. Ya, dia menganggap api itu bersih. Ya, api itu bersih dari tanah. Api di tanah di bawah. Tapi dia lupa makna dari api dan tanah itu. Api itu, tanah itu sifatnya adalah menumbuhkan. Sifat tanah itu mensucikan. Sifat tanah itu tenang. Bapak Ibu yang kami muliakan. Sebaliknya sifat api adalah membakar. Bergejolak ke sana, ke sini. Menghabiskan yang lain. Sedikit dia bisa jadi besar dan menghabiskan yang banyak. Bapak Ibu yang kami muliakan. Lupa setan tentang dirinya. Dia lebih kepada egonya, lalu dia marah. Maka kajian kita hari ini, jangan marah, karena marah bagian juga dari sifat syaitan.
Tentu marah yang tidak pada tempatnya. Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan di dalam ayat yang lain dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iz ja'alal ladzina fi qulubihim al-hamiyah hamiyatal jahiliyah." Allah jadikan ke dalam hati orang-orang yang kafir panas, marah. Maka fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Sebaliknya Allah turunkan ketenangan Allah. Allah turunkan sakinah Allah terhadap Rasulnya Allah dan terhadap orang-orang yang beriman. Maknanya yang cepat pemarah itu bagian dari sifat-sifat orang yang tak beriman. Bukan kita dianggap kafir ketika marah, tidak. Tapi bagian sifatnya terpakai, tercontoh oleh kita. Dan orang mukmin itu adalah sakinah, tenang. Maka Rasulullah SAW pernah merah ditarik sorban Rasul, tapi Rasulullah tidak marah. Ya, pernah akan dibunuh orang, tapi Rasulullah sabar. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita jangan marah. Kalau ketika kita marah, maka ibarat berkaca, apa yang ada di dalam itu nampak di kaca itu. Apa yang ada di dalam hati seorang manusia ketika dia marah, merubah warna kulitnya, merubah tampangnya, yang ganteng tak ganteng lagi, yang kulitnya mungkin kuning langsat atau agak putih bentuknya, maka berubah jadi merah, kadang-kadang saking merahnya berubah jadi hitam kelam pekat. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini gambaran karena yang dalam menunjukkan ke yang luar. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dari jauh, yang minta sesuatu nasihat yang penting, yang mudah diamalkan, apa kata Rasul? La taghdab, jangan kamu marah. Lalu dia minta lagi Rasul, bukan ini, la taghdab, sampai beberapa kali kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Lalu dia minta lagi, jangan marah. Lalu dia tidak puas lagi, jangan marah. Baru dia sadar bahwa marah itu tidak boleh. Inilah kata-kata Rasul, kata ulama, jawami'ul kalim. Ya, bagian dari jawami'ul kalim. Maknanya apa? Kata-kata itu pendek tapi maknanya luas. Ya, jangan pernah marah, jangan cepat emosi, jangan cepat mengamuk, terutama di lingkungan rumah tangga kita. Anak kita bisa jadi kekerasan dalam rumah tangga karena kita cepat emosi, takut anak pada ayahnya, bukan segan. Kepada istri bisa masalah kecil kita menceraikan istri. Pada masalahnya tak begitu berat, pada masalahnya sepele, tapi emosi itu terlalu cepat, ya, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika ditanya Rasul kepada sahabat, siapa yang kuat itu? Yang kuat tangguh itu siapa? Kata sahabat, seorang laki-laki yang ketika dia bergulat, bertinju, dia bisa menumbangkan lawan. Apa kata Rasulullah? Tidak. Siapa yang hebat itu, yang kuat ketika dia marah, dia bisa menahan emosi. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka orang-orang yang tak pemarah ini, setidaknya Allah gambarkan dalam Al-Quran, dia dianggap, dia bagian daripada orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa. Dan disebut juga orang-orang muhsinin, orang-orang yang baik. Dan Allah akan berikan ampunan untuknya, dan Allah sediakan surga untuknya, sebagaimana dalam surah Ali Imran. Bapak Ibu yang kami muliakan, banyak yang didapatkan. Masalah kecil bisa jadi besar, masalah sedikit bisa jadi banyak karena kita emosi. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka puasa mengajak kita menahan amarah. Ada orang yang macam-macam kepada kita. Katakan, ini soib, saya. Kita dibendung oleh puasa kita itu, kita tak mau marah kepada yang lain.
Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan marah, kata Rasul, dan bagaimana kita supaya tidak marah? Setidaknya kita pahami, ya, ketika kita marah, maka kita tak mendapatkan yang dijanjikan Allah tadi. Tak dapat ampunan, tak dapat orang bertakwa, tak dapat bagian muhsinin, orang buat baik, dan tak dapat surga. Kemungkinan bisa jadi arahnya ke sana. Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan ketika seorang itu marah, ya, bagaimana menanggulanginya? Dia takut kepada iqab Allah. Karena kalau kita marah kepada orang lain, tentu akan jadi perkelahian, akan jadi benci, memfitnah, menuduh, ya, macam-macam kata-kata kotor keluar dari mulut. Pada kadang-kadang di jalan raya hanya masalah lampu sen, lampu dia mau belok ke kanan, lampu sen kiri. Itu mengamuk juga, hampir kelahi juga kan. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, kadang-kadang hal sepele. Ya, maka di jalan raya ini kita mesti sabar. Saya waktu belajar dulu bawa kendaraan, apa kata yang melatih? Apapun kata orang sama kamu, seandainya mobil itu berhenti, diam saja. Asal ndak ditinjunya, kamu aman. Cuek aja. Ini cara orang melatih saya waktu di jalan raya. Maknanya apa? Tahan amarah itu, apalagi sedang di jalan raya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita malu ketika kita marah itu seperti apa wajah kita? Seperti kita sampaikan di awal tadi, hilang ganteng, hilang menarik di wajah itu, seram, ya, orang takut. Kalau wajah bapak-bapak pemarah kesannya, maka jangankan orang dewasa, anak-anak nengok kita menghindarkan. Ya, padahal kita tak pemarah kadang, tapi bawaan kita itu sudah pemarah. Terakhir Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau menghindari marah itu, kalau dia muncul marah itu, pertama kalau kita berdiri, duduklah. Kalau tidak bisa juga berbaringlah. Kalau tak bisa juga beruduklah. Beruduk dari air yang agak dingin. Ya, kalau tak bisa juga sholatlah terlebih dahulu. Marah itu dari gambaran daripada api, dan uduk adalah air, maka api akan dipadamkan dengan air, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.